Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dina Aulia Rahmah, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Cendekia Abditama. Di sini saya ingin mempersembahkan video saya untuk tugas agregat komunitas. Selamat menyaksikan semua. Nah, pada asuhan keperawatan agregat komunitas merupakan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Agregat komunitas ini dikaji pada para pekerja yang memiliki resiko tinggi yang mengalami gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja akibatnya karena kurangnya penerapan keselamatan kerja. Pada isi data demografinya ada nama, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, jam kerja, riwayat kerja, dan status penyakit. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner. Nah, pada tahap pertama, dalam asuhan keperawatan komunitas ada pengkajian. Pengkajian itu dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Di pengkajian terdapat data demografi, data perilaku, data lingkungan fisik, dan sistem pembuangan sampah. Nah, selanjutnya terdapat analisa data. Dari hasil pengkajian dilakukan analisa data untuk menentukan masalah keperawatan komunitas. Nah, di dalam kesehatan lingkungan kerja itu terdapat dua diagnosa utama, yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif dan defisit pengetahuan. Di dalam analisa data terdapat data penunjang masalah keperawatan, yaitu data penunjangnya ada data subjektif dan data objektif. Nah, di sini terdapat data subjektif dan data objektif pada kedua diagnosa tersebut. Nah, jadi kan di asuhan keperawatan agregat komunitas pada keselamatan kerja itu ada dua diagnosa ya kan. Pertama itu ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif dan yang kedua itu defisit pengetahuan. Pada dua diagnosa keperawatan terdapat keterangan skornya. Kalau satu itu skor paling rendah, kalau 5 itu skor paling tinggi. Nah, di sini dijelaskan data subjektif dan objektif dari masalah keperawatan pemeliharaan kesehatan tidak efektif dan pada masalah keperawatan defisit pengetahuan. Oke, jadi kita masuk ke diagnosa keperawatan. Jadi dari total skor kedua masalah keperawatan itu yang paling banyak total skornya itu ada di pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya, karena itu skornya yang paling tertinggi yaitu ada 51 skor. Nah, di sini hasil dari skor pemeliharaan kesehatan tidak efektif, jumlahnya ada berapa persen dari data subjektif dan objektif serta defisit pengetahuan totalnya berapa persennya. Di sini sudah dijabarkan. Nah, pada tahap perencanaan keperawatan, perawat komunitas itu menyusun intervensi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, intervensinya itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3 poin, yaitu ada tahap pencegahan primer, ada tahap pencegahan sekunder, dan tahap pencegahan tersier. Nah, pada luaran dari diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif, luaran prevensi primernya ada tingkat pengetahuan, perilaku kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, selanjutnya ada intervensi keperawatan pada diagnosa dari pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Di prevensi primer itu intervensinya yaitu ada edukasi kesehatan, ada edukasi proses penyakit, dan edukasi perilaku upaya kesehatan. Nah, selanjutnya ada edukasi keselamatan lingkungan. Pada prevensi sekunder itu intervensinya dari diagnosa tersebut ada surveillance, lalu ada manajemen stres, dan ada dukungan coping. Lalu pada prevensi tersier, intervensi dari diagnosa tersebut ada bimbingan antisipatif, lalu ada bimbingan sistem kesehatan, dan identifikasi resiko. Nah, selanjutnya pada diagnosa kedua defisit pengetahuan, luaran yang diambil yaitu prevensi primer, ada tingkat kepatuhan dan tingkat pengetahuan. Nah, lalu pada prevensi sekunder ada proses informasi dan tingkat kepatuhan. Lalu pada prevensi tersier ada konseling dan memori. Selanjutnya intervensi keperawatan dari diagnosa defisit pengetahuan. Prevensi primer ada edukasi kesehatan, ada edukasi perilaku upaya kesehatan. Lalu prevensi sekunder ada edukasi keselamatan lingkungan, ada konseling, dan ada edukasi manajemen stres. Lalu ada prevensi tersier yaitu bimbingan sistem kesehatan, edukasi teknik mengingat, dan edukasi teknik nafas.
Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari asuhan keperawatan agregat komunitas pada keselamatan kerja itu ada masih ditemukan masalah keperawatan kerja dan kurangnya pengetahuan pekerja tentang K3. Nah, melalui edukasi dan pemantauan kesehatan serta dukungan dari tenaga kesehatan, diharapkan pekerja ini dapat meningkatkan perilaku hidup sehat dan pekerja juga merasakan dengan aman. Oke guys, segitu aja materi yang saya sampaikan dalam menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan agregat komunitas mengenai keselamatan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum.